Jadi pertama adalah doa. Kalau kita mau dipanjangkan umur kita. Yang kedua, yang bisa menjadi sebab sehingga umur kita dipanjangkan oleh Allah dengan memperbanyak silaturahmi. Ya, jadi perbaiki silaturahmi kita kepada sesama manusia, kepada tetangga kita, teman kerja kita dan sebagainya. Perbaiki hubungan kita. Karena silaturahmi itu kata Rasulullah, silaturahmi tazidul umrah. Silaturahmi itu bisa menjadi sebab sehingga umur kita ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa panjang umur Allah Subhanahu wa taala kalau bagus silaturahmi kita? Karena ketika bagus silaturahmi kita, insya Allah semua orang-orang yang baik hubungan dengan kita itu, hubungan kita dengannya, selalu berdoa, ya Allah panjang umurnya dengan ngaji. Seperti itu. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ketika kita ingin dipanjang umur kita adalah perbanyak sedekah. Ternyata itu Bapak Ibu saudara, sedekah itu bisa menjadi sebab dipanjangkan umur kita. Itu kan ada sahabat Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan dalam hadis sahih itu panjang. Ya. Panjang itu hadisnya. Suatu ketika ada seorang sahabat Nabi Ibrahim datang ke rumahnya. Wahai Ibrahim, datanglah ke rumah saya besok. Maukah menikah? Ya. Rumah gunting. Cocok jenggot. Ya. Sebenarnya saya mau berbahasa kas tapi susah bilang. Pun bicara biasa di kulit. Tapi pun cara mau susah deh. Iya. Saya banyak tahu bahasa Makassar karena teman-teman saya banyak dari Bantai, dari Goa, jadi foto, bahkan Bulukumba, ya banyak. Jadi alolo nak langgar mesin tuh. Karena bahasa itu udah kebiasaan. Al-lughatul ada. Bahasa itu udah kebiasaan. Biasa mendengar, biasa membaca. Olehnya itu kepada santri-santriwati yang hadir pada malam ini untuk memahami atau bisa bagus hebat dalam berbahasa, pakai bahasa Inggris, bahasa Arab. Kuncinya adalah selalu kita mendengar, selalu kita mencoba dan sebagainya. Insya Allah pasti bisa itu. Ya, insya Allah bisa. Ya. Jadi itu ada sahabat Nabi Ibrahim. Besok saya mau nikah, hadir di pernikahanku. Tidak lama kemudian datanglah malakul maut. Ya, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ibrahim, apa Nabi bilang itu sahabat? Tadi Nabi bilang suruh kak hadir besok di acara pernikahannya. Bagaimana bisa menikah besok? Padahal menurut jadwal orang itu saya harus mencabut nyawanya besok siang. Sehingga Nabi Ibrahim mengatakan kalau begitu mungkin perlu disampaikan. Ya, pengantin menikah makin malam ini karena kalau besok mati lagi. Tapi ternyata Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, besoknya itu menikah dan banyak sekali orang yang hadir. Mungkin lebih ramai dibanding malam ini. Bahkan sampai 70 tahun setelah meninggal dunia tidak meninggal dunia. Sehingga Nabi Ibrahim mengatakan, siapa tahu balik-balikan malakul maut ya. Sehingga pada saat bertemu kembali, wahai malakul maut, kenapa Anda mengatakan bahwa besoknya itu saya harus mencabut nyawanya, padahal sudah 70 tahun setelah menikah atau belum pernah menikah atau belum menikah dunia. Ya, belum meninggal. Jadi malakul maut mengatakan begini, memang betul sesuai dengan jadwal. Saya sudah diperintahkan untuk mencabut nyawa besoknya. Tapi di malam pernikahannya itu dia bersedekah separuh daripada harta yang dia miliki. Sehingga Allah mengatakan, wahai malakul maut, tangguhkan kematian hambaku ini sampai 70 tahun. Sampai 70 tahun, jangan dicabut nyawanya. Nah, ini menandakan bahwa Bapak Ibu saudara, kalau kita mau dipanjangkan umur, tak perbanyak sedekah. Dan ini yang dimiliki oleh almarhum Haji Muhammad. Pasti partisipasi beliau itu tentang di pondok pesantren kita Sadeda Poki luar biasa Bapak Ibu. Semua kita ini yang hadir menyaksikan. Dan saya pastikan dan kita semua yakin bahwa
mulai masuknya dalam kuburnya almarhum itu sudah merasakan begitu luar biasa manfaatnya bagaimana perhatian beliau pada pondok pesantren Asadiah Dapoko itu. Dan ini saya sampaikan begini, meskipun tidak ada anak tak belajar di pondok pesantren Dapoko, tapi ketika kita memberi perhatian besar, sebenarnya sama persis pahala yang kita dapatkan. Bahkan sama persis yang didapatkan anak-anak kita ketika belajar di pondok pesantren. Sementara meskipun kita ini tidak belajar langsung di sana, tapi memberi perhatian besar. Saya ingin menceritakan seorang ulama di Damaskus yang bernama Syekh Hisam Al-Burhani. Syekh Hisam Al-Burhani ini menceritakan seorang ulama besar di Damaskus yang bernama Abdurrahman Al-Haffar. Al-Haffar itu isi mubalaghah dalam bahasa Arab itu artinya tukang penggali kubur. Al-Haffar. Kenapa Abdurrahman Al-Haffar ini bisa menjadi ulama besar? Pada profesinya adalah pekerjaannya hanya penggali kubur. Jadi begini, menurut cerita Syekh Hisam Al-Burhani di Damaskus itu, ini Abdurrahman Al-Haffar pernah menguburkan seorang anak laki-laki. Ketika dia masuk di dalam kubur itu, dia melihat bagikan taman-taman surga keadaannya dalam kubur itu. Baru pertama kali dia lihat seperti itu. Tidak pernah sebelumnya. Banyak orang yang dimasukkan dalam kubur itu, dia lahannya tidak ada seperti itu pemandangan dia lihat, kecuali anak itu. Tidak lama kemudian, berselang beberapa bulan lamanya, ada lagi anaknya perempuan itu, anak keduanya, meninggal dunia. Nah, Abdurrahman Al-Haffar ini kembali dia memasukkan di dalam lahan. Sama persis yang dilihat pada saat dia memasukkan anak yang pertama itu tadi. Sehingga ditanyalah ibunya, "Ibu, apa pekerjaannya anak tak? Dua nih anak tak saya kasih masuk dalam kuburnya, sama yang saya lihat, bagaikan taman-taman surga di dalam kuburnya itu." Apa nak bilang ibu itu? Bilang, "Itu anakku yang pertama, Pak. Sekolah di pondok pesantren, mungkin tidak pokok sekolah. Nah, kenapa memang waktu saya lihat di dalam kuburnya itu sama persis dengan taman-taman surga yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, Nabi bilang itu pekerjaan sekolah di pesantren. Jadi Bapak Ibu saya muliakan, kalau ada anak tak masuk di pesantren belajar, itu insya Allah kuburnya nanti bagaikan taman-taman surga. Insya Allah kita harus yakin, Pak. Karena Bapak Ibu saya muliakan, kita ini sebagai umat Islam, selagi kita mengakui diri kita sebagai umat Rasulullah SAW, sebenarnya itu kita sudah dipastikan masuk surga, Pak. Makanya Nabi itu memberi jaminan kepada kita semua bahwa kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umat saya pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali tidak mau. Jadi sebenarnya kita itu sudah bersyukur kepada Allah menjadi umat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena satu kali kita yang meyakini bahwa saya adalah umat Nabi Muhammad, kita berkomitmen, maka kita sudah mendapatkan jaminan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu, Pak, dari sekian doa yang dibaca oleh Rasulullah itu, yang paling sering dibaca adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dalam doa ini sesungguhnya 3 hal yang diminta oleh Rasulullah. Yang pertama adalah kebaikan di dunia, yang kedua kebaikan di akhirat, dan yang ketiga adalah dijauhkan dari api neraka. Tidak ada di permintaan doa masuk surga. Kenapa hadirin sebenarnya? Karena kita sudah dijamin masuk surga. Tapi yang perlu kita mohon kepada Allah adalah waqina azabannar, jauhkanlah kami dari api neraka. Itu yang paling penting kita mohon. Kenapa Bapak Ibu saudara? Karena tidak semua umat Nabi Muhammad itu yang sudah mendapat jaminan masuk surga langsung masuk surga. Ada yang singgah dulu di neraka. Apa bahasanya sih?
singkat. Singke roh riranakan. Tapi jangan pernah kita menganggap biasa-biasa persingkang seseorang itu dalam neraka. Walaupun hanya 1 hari Bapak Ibu saudara, jangan pernah kita menganggap biasa-biasa. Penasihat lo dia ini ringan tuh. Jangan pernah kita berprasangka seperti itu. Karena kenapa Bapak Ibu saudara? Sehari di akhirat kata Allah dalam Al-Quran, fi yaumin kana miqdaruhu alf sanati mimma ta'udun. Sehari di akhirat bagaikan 1000 tahun di dunia. Bukan 1000 hari Bapak Ibu saudara. Allah tidak mengatakan 1 hari di akhirat, 1000 hari di dunia, bukan. Allah juga tidak mengatakan sehari di akhirat, 1000 bulan di dunia, tidak. Tapi apa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sehari di akhirat bagaikan 1000 tahun di dunia. Itu kalau 1 hari, Pak. Bagaimana kalau 2 hari? Berarti 2000 hari, 2000 tahun. Bagaimana kalau 1 minggu? Ibu, oh Ibu, kalau 1 minggu berapa tahun itu? 7.000 tahun. Bagaimana kalau 1 bulan Bapak Ibu saudara? 30.000 tahun. Ini hari ini sapu-sapu tahun bulan. Tidak ada. Tidak bisa kita Bapak Ibu. Tidak sanggup kita itu walaupun hanya 1 hari Bapak Ibu. Olehnya itu betapa pentingnya waqina azabannar. Itu meskipun kita sedang mau makan, kita harus baca doa itu. Makanya itu ada doa makan, ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dibaca ngasen jadi pun ada keinginan. Iya. Dapat. Jadi itu biasa punya tua mi, tidak pernah baca. Itu lagi nang. Iya, baca doa dulu sebelum makan. Tapi nenek tidak baca doa. Nabi dan cucunya, kalau tua nih orang berhenti maki berdoa. Biasa begitu. Dan ini saya katakan begini, doa ini bukan doa makan saja, makan nasi saja. Tapi apapun yang kita mau makan, baca doa itu. Tidak ada itu ditulis di situ. Doa makan nasi, tidak ada itu. Tapi doa makan, apapun yang kita mau makan, biar tahu tunai ini kan baca dulu doa itu. Doa itu. Allahumma barik lana fi ma razaqtana Wa qina azabannar. Baca bismillah. Ya. Itu kalau makanan halal. Tapi kalau makanan haram, jangan pernah kita berdoa, itu berdosa Bapak Ibu saudara. Bahkan membaca basmalah itu haram hukumnya. Jadi ya tongan tuat tuna, baca atau basmalah justru dosa yang kita dapatkan pada saat kita mau melakukan sesuatu yang haram. Yerukingan anu haram, tak boleh baca basmalah. Haram hukumnya, kita berdosa. Minuman haram. Bismillahirrahmanirrahim. Dosa kita. Ada ruki ngopat bit apa? Bit jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya menang do janganlah manukna. Intinya begini, semua pekerjaan yang hukumnya haram jangan sampai kita mencampur adukan dengan yang suci dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi waqina azabannar itu yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selalu kita baca waqina azabannar, waqina azabannar, waqina azabannar itu. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau dipanjangkan umur kita, berbanyak sedekah. Ya, jadi kita kembali kepada tadi ini kisah daripada Hisham Al-Burani itu. Jadi bagaimana anak yang kedua itu? Kan tadi anak yang pertama adalah disekolahkan di pondok pesantren anaknya itu. Kemudian anak yang kedua bagaimana lagi? Hadirin semudakan, ibunya mengatakan begini.
ini anakku yang kedua, sebenarnya dia tidak sekolah. Dia adalah tukang kayu, pembuat rumah kayu, tukang kayu. Apa sebenarnya? Kawin balu. Iya. Bagaimana? Tapi kenapa sama kondisi kuburnya diri saudara dengan anak yang sekolah di pondok pesantren itu? Nabila mamanya, anakku ini yang kedua, dia yang membiayai biaya sekolahnya adiknya yang sekolah di pondok pesantren itu. Jangan dihadirin saya muliakan, meskipun tidak secara langsung kita yang belajar di sekolah agama, tapi kita yang memberi perhatian besar kepada anak yang sekolah itu, yang belajar itu, maka sama persis yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya berkeyakinan bahwa Bapak almarhum Haji Muhammad Anas ini sesungguhnya sama persis. Kalau di pondok pesantren kita itu 600 800 santri, sama itu banyak yang didapat oleh almarhum Bapak Ibu semuliakan. Oleh itu saya menyampaikan kepada keluarga yang ditinggalkan anak-anaknya dan sebagainya, bahwa sebenarnya tidak perlu kita bersedih atas kepergian almarhum. Yang perlu kita lakukan adalah bergembira dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena almarhum ini dedikasinya dalam membangun pesantren, memberi perhatian sampai akhir kehidupannya tetap diberikan perhatian Bapak Ibu semuliakan. Bergembira, jangan bersedih. Itu jina bersedih orang kalau ada meninggal dunia nak jelek amalnya. Kalau bagus-bagus amalnya tidak perlu kita bersedih. Kenapa kita bersedih? Nah, tempatnya lebih bagus di sana. Seandainya kita bisa tanya orang-orang yang bagus amalnya ketika dia sudah meninggal dunia, bagaimana keadaan di sana? Pasti dia mengatakan, keadaan saya lebih bagus dibanding tidak pokok. Pasti begitu. Makanya Rasulullah SAW itu menjelang kematiannya datang malakul maut menyampaikan, wahai Rasulullah, saya ini diberi perintah oleh Allah. Saya diperintahkan untuk mencabutnya Rasulullah kalau Rasul sudah siap. Saya sudah siap. Ya. Punah siapnya Rasulullah, walimi nyawanya. Ya. Tapi apa kata Rasulullah? Malakul maut, sekian lama saya nantikan kedatangan kematian saya, ajar saya. Jangan ada ditunda-tunda. Alimi tipa. Cabumi sekarang supaya saya tidak menunggu lagi sampai lama dia semuliakan. Kenapa? Karena Nabi itu memahami bahwa kehidupan akhirat itu jauh lebih indah dibanding kehidupan dunia hadir-hadirat. Makanya itu aku dikatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu jauh lebih hebat, lebih gemerlap, lebih indah, lebih nikmat, lebih hebat dibanding kehidupan dunia ini. Maka Nabi itu tidak mau lagi tinggal di dunia. Ya. Terlalu banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam dunia ini. Ya. Jadi oleh itu Bapak Ibu semuliakan, kembali saya sampaikan bahwa pada seluruh keluarga almarhum Bapak Haji Muhammad sekaligus guru kita semua, ya, bahwa insya Allah beliau itu husnul khatimah. Apalagi saya mendengar informasi ada cobaan hidup yang dirasakan sebelum meninggal dunia. Ketika ada orang yang sakit kemudian meninggal dunia, sebenarnya itu mati syahid di sisi Allah. Mati syahid di sisi Allah. Apa kata Rasulullah? Man mata maridan mata syahidan. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan sakit, maka sesungguhnya kematian itu adalah mati syahid. Mati syahid almarhum. Jadi punania tahu garing, nampaknya garingna nasabari nasab namate, sebenarnya itu mati syahid. Tapi tinatu sena kulle ibarat palanjo garing. Kada ya Allah, kasihlah saya penyakit supaya mati gak cepat. Gak bisa ya. Kenapa? Karena hal-hal yang tidak bagus itu tidak boleh kita minta kepada Allah, baik untuk pribadi kita maupun untuk orang lain. Ya Allah, berilah penyakit tetanggaku. Ya, bosan makan dia tuh. Karena ada tuh biasa tetangga nggak mau pakai dia ki. Ya, mungkin ada sesuatu yang tidak baik yang dimiliki hadirin-hadirat. Hadirin-hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Abdurrahman Al-Hafar ini
setelah mendengarkan informasi seperti itu, dia berhenti menjadi tukang penggali kubur. 21, 23. Kemana dia hadirin sebenarnya? Dia juga masuk di pondok pesantren mau belajar agama, belajar kitab kuning. Padahal umurnya pada saat itu sudah 45 tahun umurnya. 45 tahun. Ya. Nah karena guruna, kenapa kita baru mau belajar? Nah tua begitu Nabila Abdurrahman Al-Hafar, saya juga mau seperti kedua anak itu di dalam kubur saya nanti. Sehingga dia baru belajar saraf, nahu, ya, belajar dhamir, ya, belajar fi'il wa fa'il dan seterusnya, ya, isi fi'il huruf dan sebagainya. Sampai hadirin sebenarnya menjadi ulama besar di Damaskus itu, ya. Bahkan seluruh generasi-generasi selanjutnya itu menjadi ulama besar. Ya, karena dia motivasinya seperti itu dari dua orang itu. Olehnya itu Bapak Ibu saudara, jadi mana tena sekalipun tidak ada, ya anak tak belajar di pondok pesantren, berilah perhatian kepada pondok kita itu, ya, karena tadi itu bahwa meskipun tidak ada anak tak belum pernah belajar di sana, tapi kita beri perhatian besar, diberi sumbangan, bantu dan sebagainya, maka sesungguhnya kita juga mendapatkan pahala sama persis, ya, sama persis dengan yang didapatkan oleh anak-anak kita, santri-santriwati kita yang belajar di situ, Bapak Ibu semuanya. Jadi jamaah tasawuf dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian terakhir ini saya sampaikan bahwa ketika manusia meninggal dunia itu ada empat hal yang mesti kita lakukan pada orang meninggal. Yang pertama adalah kita harus memandikan, ya. Nah itu hukumnya adalah, maksud saya begini, kalau orang meninggal dunia itu laki-laki, maka seharusnya yang memandikan juga laki-laki. Demikian juga sebaliknya, kecuali keluarga dekat atau istrinya. Bisa itu istrinya memandikan suaminya ketika suaminya sudah meninggal dunia, atau mungkin istrinya meninggal, suaminya bisa memandikan, ya. Nah, ada yang bertanya, bagaimana hukum wudunya? Bagaimana wudunya? Apakah tidak batal? Hadirin saya muliakan, saya menyampaikan bahwa wudunya orang meninggal dunia itu tidak batal. Yang batal itu adalah wudunya orang yang masih hidup, ya. Jadi saya kembali ulangi bahwa wudunya orang meninggal itu sesungguhnya tidak batal, tapi yang batal adalah wudunya orang yang masih hidup, ya. Jadi meskipun dimandikan oleh istrinya, kalau suaminya meninggal atau istrinya meninggal, suaminya memandikan, tidak ada persoalan, ya. Makanya itu kalau ada biasa orang yang mau menyentuh sentuhan terakhir pada pasangannya itu sebelum dibawa ke pekuburan, tidak apa-apa itu. Jangan dilarang nih. Ada tuh itu melarang. Jangan disentuh, ya. Sudah diwudukan, tidak apa-apa. Kalau istrinya tidak batal, hadirin semuanya, wudhunya orang meninggal dunia itu, ya. Jadi bagus itu kalau istri tak meninggal dunia, suami yang memandikan, demikian juga sebaliknya. Jadi sampai kami minum suami tak. Maka ada bapak punanak kerolong kita mandikan. Kalau kita duluan mati, saya mandikan kita. Itu namanya setia hingga akhir. Wah, luar biasa. Iya. Jangan cuma ditulis di situ, harus dibuktikan. Iya, seperti itu. Nah itu pertama. Yang kedua, tugas kita adalah mengkafani. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa kain kafan itu sesungguhnya adalah pakaian yang kita gunakan membungkus mengkafani orang meninggal dunia, itu digunakan di alam kuburnya nanti itu. Makanya itu perlu kita jaga kebersihannya dan kerapiannya. Yeah. Karena orang meninggal dunia itu Bapak Ibu saudara, ternyata mereka itu saling mensiarai satu dengan yang lain. Rasul mengatakan yatazawaruna, mereka saling mensiarai satu dengan yang lain, sehingga orang meninggal dunia itu bukan hanya tidur sampai kiamat, Bapak, enggak. Jalan-jalan juga itu. Siara-siara sama kita ini, ada orang siram ke dapur, sama itu. Cuma bedanya hadirin semuanya, di dunia semua orang bisa bertemu, bergabung, bersama. Orang jelek bisa bersama orang baik.
Tapi kalau di alam kubur nanti di sana itu, ya, yang bisa bersama bertemu adalah hanya sesamanya orang-orang baik, mungkin juga sebaliknya. Makanya itu ada ulama membolehkan bahwa ketika ada jenazah masih terbaring di rumah, itu bisa dibisik. Sampaikan kepada orang meninggal dunia itu, salamku sama nenekku. Yang penting sama hadirin saudara, baiknya amalnya ini yang meninggal dengan orang yang kita mengirim salam itu. Yeah. Karena kenapa Bapak Ibu? Orang meninggal itu memang dengar. Semua yang kita ucapkan itu di sampingnya itu dia dengar semua, dan dia lihat siapa yang berbicara pada saat itu. Makanya itu orang meninggal dunia itu dia tahu siapa yang bertakziah, siapa yang MC, jago singkatan-singkatan, dia tahu. Dia tahu itu. Saya sudah 2 kali bertemu dengan beliau ini. Berarti 2 kali saya diajak. Ya. Satu kelebihan juga. Iya. Hadirin yang saya muliakan, itu dia lihat semua. Siapa yang memandikan, dia tahu itu. Siapa yang mengkafani, membungkus, dia tahu itu. Dia tahu itu. Ya. Jadi yatazawaruna, mereka itu saling men-share, sehingga orang meninggal dunia itu dia tahu perkembangan di dunia itu. Kalau ada lagi orang meninggal dunia, datang lagi teman-temannya itu bertanya, bagaimana nih tidak pokok, bagaimana pesantren? Oh, tambah maju sekarang. Tambah maju. Siapa tokohnya di situ? Almarhum. Almarhum. Jadi bahagialah di sana Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi kan itu orang meninggal dunia kan dia berada di alam barzakh. Alam barzakh itu begini. Dia bisa melihat kehidupan orang-orang yang ada di dunia. Dia juga bisa melihat keadaan orang-orang di akhir. Itu barzakh. Barzakh itu kan bagikan satu tempat cermin seperti itu. Indomaret. Ya. Bisa dilihat orang-orang di luar. Ya. Tapi kita tidak bisa lihat itu. Ya. Ya. Nah, dia bisa melihat perkembangannya bagaimana. Dia barzakh. Ya, itu barzakh. Jadi hadirin saya muliakan, bahagialah dia ketika dia mendengarkan informasi yang baik dari orang-orang yang baru meninggal dunia itu. Jadi itu orang meninggal dunia kalau sudah masuk di kubur itu bagaikan orang yang baru datang dari perantauan. Nah, orang-orang itu datang ke sana bertanya, bagaimana anakku, ya alhamdulillah rajin pergi sekolah. Nah, dulu itu selalu bolos. Bagaimana anakku rajin nih pergi sampai mesti berjamaah, biar hujan. Alhamdulillah. Ya. Itu. Jadi itu hadirin semua karena. Jadi makanya itu dijaga pakaiannya itu orang meninggal dunia, karena dia gunakan untuk bertemu dengan teman-temannya nanti itu. Ya. Jangan dikotori dengan najis. Kan biasa juga itu kalau ada orang sudah dibungkus diambilkan darah ayam. Ya. Ada biasa begitu, tapi tidak ada mungkin di pantai. Ya. Ya. Kalau ada berarti sama anak gitu. Ya. Nah, yang ketiga kewajiban kita adalah mensolati. Tapi saya ingin menyampaikan begini, sholat jenazah itu bisa berulang-ulang dilakukan. Disolatkan di rumahnya, kemudian dibawa ke masjid, dibawa ke pondok pesantren, bisa berulang-ulang. Tapi yang sudah sholat 1 kali saja itu. Ya. Bundale mungkin sampai yang termati sekali mau. Ya. Tapi orang meninggal itu bisa disolatkan berulang kali, bisa. Iya. Dan orang yang lain. Ya. Misalnya ada masjid, katakanlah pondok pesantren. Tidak muat 1 kali orang sholat, bisa 2 kali. 2 sesi pertama, sesi kedua, bahkan mungkin sesi ketiga. Nah, kemudian yang paling penting juga kita pahami adalah ternyata sholat jenazah itu bisa kita masbuk. Ya rukat kutana. Ini yang menerini lebas sabu sampai jenazah. Kenapa? Kenapa? Kenapa kira-kira tidak ada? Nah, karena tidak pusing. Jadi begini, semua sholat bisa orang masbuk, Pak. Termasuk sholat jenazah. Bagaimana cara masbuk sholat jenazah diresamudakan? Kita berhitung dari takbirnya, jumlah takbirnya. Kalau misalnya kita hanya mendapatkan takbir imam itu 3, berarti sudah lewat 1 takbir. Nah, setelah imamnya itu salam kanan dan kiri, bukan kiri kanan. Kalau
kiri kanan itu berarti kiri dulu baru kanan. Ya. Kiri baru kanan. Kita tambah lagi takbir 1 sebelum kita salam. Jangan dulu salam. Ditambah 1 takbir. Nah, setelah itu baru kita salam sehingga tetap 4 takbirnya. Kalau misalnya kita ikut soal berjamaah, sholat jenazah, tinggal 2 takbir yang kita dapatkan, berarti kita terlambat 2 takbir. Jadi setelah imam itu beri salam, mengucapkan salam kanan dan kiri, kita tambah takbir 2 kali. Nah, demikian juga punasir remami dirapikan, maka kita tambah takbir 3 kali sehingga cukup 4. Tapi petugas jenazah itu jangan dulu diangkat jenazahnya sebelum selesai semua sholatnya orang yang masbuk itu. Dia Bang Hasan pi, kan ya tuh tipak dulu. Tidak pernah selesai nanti. Nak kuasa bayang murah kok aja. Begitu ya. Jadi selesai semua pi itu yang masbuk, sholatnya baru diangkat itu jenazah dibawa ke tempat pekuburan. Jadi bisa masuk itu Pak Ibu. Jangan kita jangan masuk sembahyang orang. Biar sembahyang masuk. Kenapa kita buri itu Bapak Ibu Saudara? Ternyata pahala orang sholat jenazah itu luar biasa Pak. Apa kata Rasul itu seperti misal Jabal Uhud. Seperti Jabal Uhud. Berapa panjangnya itu Jabal? Lebih 6 km panjangnya itu Pak. Itu Jabal Uhud. Jadi kalau dua orang meninggal dunia kita sudah sholatkan, berarti kita sudah mendapat pahala 2 seperti besarnya Jabal Uhud itu. Ya. Nah itu pelajar berupa emas. Ya. Itu kan kirat itu ya. Kirat itu. Lebih 6 km panjangnya itu. Kali tingginya juga ya, luar biasa. Ya. Makanya kita masbuk ya. Ya jangan langsung putus asa. Jangan boleh. Sembahyang tahu. Masuki saja berapa kita dapatkan dari takbir imam itu kita berhitung. Ya. Kalau tinggal 1 tambah 3. Jadi itu kita bisa masuk kali saudara. Nah, kemudian seterusnya yang terakhir tugas kita adalah menguburkan. Nah, ini saya menyampaikan begini. Ada tempat terbaik itu di dunia untuk menguburkan jenazah seseorang. Ya, ada tempat yang paling baik menurut Rasulullah SAW. Nah ini saya kira penting untuk kita perhatikan semua. Apa kata Rasulullah? Adfiru mautakum wasataqawmin sholihin. Kuburkanlah jenazahmu di tengah-tengah orang-orang soleh. Di mana di situ banyak ahli ibadah, sering sholat, sering beribadah, banyak perhatian kepada pondok pesantren. Di situ dikuburkan jenazah orang mati. Ya. Kenapa? Apa kata Rasul? Fa innal mayyita yata'azza bil jarisui. Karena sesungguhnya orang mati itu tersiksa perasaannya pada saat dia berdampingan dengan orang-orang yang banyak dosanya. Yesus aku itu punya Pak Botoro ya siagang sampai kubur. Ya. Bukannya juga kita yang dipukul, bukan diazab, bukan, tapi tersiksa sih karena tetangga selalu dia disiksa ya. Lalu bang ini petara pesan. Jadi begitu ya. Bukannya kita yang disiksa, tapi bagaimana? Jadi sehingga ada sahabat bertanya begini, ya Rasul, apakah ada memang manfaatnya ketika kita berdekatan kubur dengan orang-orang yang soleh? Apa jawaban Nabi? Sama persis dengan di dunia itu kehidupan kita itu di sana. Bagaimana kalau bertetangga kita dengan orang-orang bagus, sabar dan selalu memberi? Wih, yang mana? Apalagi kalau pintar tulis singkat-singkatan, lebih nyaman. Lebih gampang. Iya.